Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Rula Syafira dengan NIM 123002136. Pada video kali ini kita akan membahas tentang biomekanik. Mari kita lihat videonya. Yang pertama ada perhitungan denyut jantung. Detak jantung normal biasanya antara 60 hingga 100 detak per menit. Ukuran ini mungkin bisa berbeda pada setiap orang. Anak-anak cenderung memiliki ukuran detak jantung yang lebih tinggi dibanding orang dewasa. Waktu terbaik untuk mengukur detak jantung normal adalah tepat setelah bangun tidur di pagi hari, sebelum mulai bergerak atau minum kafein. Cara menghitung detak jantung cukup mudah, yaitu dengan menggunakan jari-jari baik di pergelangan tangan atau di sisi leher. Yang pertama, di pergelangan tangan, dengan perlahan tekan perlahan telunjuk dan jari tengah salah satu tangan di pergelangan tangan yang berlawanan, tepat di bawah pangkal ibu jari. Kemudian yang kedua, di bagian leher, tekan sedikit sisi leher, tepat di bawah tulang rahang. Kemudian yang ketiga, hitung jumlah denyut dalam 15 detik dan kalikan dengan 4. Itulah detak jantungmu. Untuk pengukuran yang lebih akurat, kamu perlu mengulang beberapa kali dan menggunakan rata-rata dari ketiga hasil ukuran tersebut. Untuk pengukuran detak jantung normal, kamu harus mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Jangan mengukur detak jantung dalam 1 hingga 2 jam setelah olahraga atau kejadian yang membuat stres. Detak jantung bisa tetap tinggi setelah aktivitas berat. Yang kedua, tunggu 1 jam setelah mengkonsumsi kafein, yang bisa menyebabkan jantung berdebar-debar dan detak jantung meningkat. Yang ketiga, jangan mengukur detak jantung setelah kamu duduk atau berdiri dalam waktu lama. Hal ini bisa mempengaruhi detak jantung. Ditinjau dari aktivitas fisik dalam kesehariannya, denyut nadi dapat dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya 1. Denyut nadi basal, yaitu denyut nadi pada saat bangun tidur. Yang kedua, denyut nadi istirahat, yaitu denyut nadi pada saat tubuh tidak beraktivitas. Kemudian yang ketiga, denyut nadi latihan, yaitu denyut nadi pada saat berlangsung. Kemudian yang keempat, denyut nadi pemulihan atau recovery, yaitu denyut nadi setelah latihan. Jika tidak tersedia pulse monitor, dapat digunakan cara memeriksa detak jantung di tempat-tempat yang telah disebutkan di atas selama 15 menit dan dikalikan 4. Sebagai contoh, dalam perhitungan diperoleh 25 detak per menit per 15 detik, kemudian dikalikan 4 sehingga diketahui denyut jantung 100 detak per menit. Bisa juga dilakukan dengan memilih durasi 10 detik, namun dikalikan 6, 20 detik kali 3 hingga 30 detik kali 2. Yang terpenting adalah mengkonversikannya menjadi 60 detik atau 1 menit. Selain itu, denyut nadi juga dapat digunakan sebagai parameter dalam menentukan intensitas latihan. Zona latihan aerobik atau target heart rate atau THR didasarkan pada presentasi denyut nadi maksimal atau maksimum heart rate atau HR maksimal. Zona latihan aerobik berkisar pada presentasi 60 hingga 80% dari HR maksimal. Hal ini diketahui berdasarkan asumsi ahli bahwa respon jantung dan paru-paru akan terjadi pada denyut nadi 60% dari HR maksimal. Sedangkan zona di atas 80% sudah memasuki aktivitas aerobik. HR maksimal dapat dihitung dengan rumus 220 dikurangi usia. Kemudian, metode Carnot-Venn. Maksimum heart rate atau HR maksimal adalah denyut jantung yang dapat dicapai pada saat berolahraga dan tergantung umur. Formula yang paling sering digunakan adalah formula Fox and Hexel untuk memperkirakan maksimum heart rate seseorang. Digunakan formula yang berdasarkan pada umur. Maksimum heart rate diperkirakan dengan menggunakan beberapa formula. Formula yang paling sering digunakan adalah HRmax 220, yaitu umur laki-laki. Kemudian HRmax 226 itu
pada wanita. Kemudian HR max 220, yaitu setengah umur pada obesitas. Kemudian target heart rate atau THR adalah denyut jantung yang dicapai selama melakukan latihan di mana jantung dan paru-paru mendapatkan manfaat maksimal dari latihan tersebut. Perhitungan THR dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, hitung denyut jantung maksimum Anda, kurangkan umur Anda dari 220. Ini adalah denyut jantung maksimum atau HR max Anda. Sebagai contoh, 220 HR max dikurangi 19 tahun, yaitu sama dengan 201. Kemudian yang kedua, periksa denyut jantung saat istirahat atau RHR. Anda dapat menghitung denyut jantung selama 60 detik atau selama 30 detik dan mengalihkannya dengan 2, asalkan hitungannya akhirnya menjadi denyut per menit. Ingatlah bahwa denyutan pertama dimulai dari 0. Hitunglah rata denyut jantung pada pagi hari selama 3 hari untuk mendapatkan rata jantung saat istirahat atau RHR. Untuk melakukan hal ini, tambahkan ketiga hitungan itu dan bagilah dengan 3 untuk mendapatkan nilai RHR sebagai contoh, yaitu 82 ditambah 76 ditambah 84 kemudian dibagi 3 dan mendapatkan hasil 80,6 RHR. Kemudian yang ketiga, hitunglah cadangan denyut jantung, kurangkan RHR dan HR max. Hasilnya adalah nilai cadangan denyut jantung, yaitu HR max reservoir. Sebagai contoh, jika HR max adalah 201, maka RHR adalah 81. Hitunglah dengan cara demikian, yaitu 201 dikurangi 81. Hasilnya adalah 120 HR max reservoir. Kemudian yang keempat, hitunglah batas atas dan bawah dari THR. Untuk batas atas, Anda dapat menggunakan 80% dari HR max reservoir dengan cara mengalihkan dengan 0,8 lalu menambahkan RHR ke hasilnya. Sebagai contoh, 120 dikali 0,8 dan ditambah 81 RHR yang hasilnya 177. Untuk batas bawah, Anda dapat menggunakan 60% dari HR max reservoir dengan cara mengalihkan 0,6 lalu menambahkan RHR ke hasilnya. Sebagai contoh, yaitu 120 dikali 0,6 ditambah 81 RHR yang mendapatkan hasil 153. Kemudian, yang kelima, tambahkan batas atas dan bawah dari THR dan bagilah jumlahnya dengan 2. Hal ini akan menghasilkan nilai rata-rata dari denyut jantung sasaran, yaitu sebagai contoh 177 ditambah 115 dibagi 2, yang mendapatkan hasil 165. Kemudian metode Carnot-Venn. HRR sama dengan 201 dikurangi 81 RHR sama dengan 120. THR batas bawah 120 dikali 0,8 ditambah 81 yang hasilnya 177. Kemudian THR batas bawah, cara perhitungannya yaitu 120 dikali 0,6 ditambah 81 dan mendapatkan hasil 153. Kemudian, jumlah batas atas dan batas bawah itu ditambah 177 ditambah 153 dan dibagi dengan 2, yaitu hasilnya 165. Dan Carnot-Venn heterogeneous mendapatkan hasil 141, 153, 165, 177, 189, dan 201. Jadi, zona Carnot-Venn yaitu 12. Hubungan denyut jantung, aktivitas dan metabolisme. Pengukuran denyut jantung selama aktivitas merupakan metode untuk menilai cardiac strain. Telemetri dengan rangsangan elektrokardiograf atau ECG adalah alat yang biasa digunakan untuk menghitung denyut jantung.
Pengukuran denyut jantung atau denyut nadi dapat dilakukan secara manual melalui lokasi tubuh yang dilewati oleh arteri radialis, memakai stopwatch, dan menghitung waktunya dengan menggunakan waktu selama 10, 15, 30, ataupun 60. Kerja jantung dapat dilihat dari denyut nadi yang merupakan rambatan dari denyut jantung. Denyut tersebut dihitung tiap menitnya dengan hitungan repetisi atau repetisi kali per menit, atau dengan denyut nadi maksimal dikurangi umur. Denyut nadi normal keadaan istirahat sama dengan denyut jantung, yaitu sekitar 70 hingga 80 denyut per menit. Aktivitas tubuh yang tinggi akan menyebabkan metabolisme tubuh semakin meningkat, sehingga kebutuhan oksigen semakin besar dan frekuensi denyut nadi juga akan meningkat. Peningkatan aliran darah untuk mensuplai zat makanan dan oksigen ke jaringan otot akan terjadi jika aktivitas tubuh semakin tinggi sehingga jantung berkontraksi lebih cepat dan kuat yang akhirnya akan meningkatkan denyut nadi. Denyut nadi saat berolahraga atau saat melakukan aktivitas fisik hingga mencapai kelelahan disebut dengan denyut nadi maksimal atau HR-max. HR-max merupakan batas kemampuan seseorang saat melakukan aktivitas fisik, di mana bila seseorang melakukan suatu aktivitas yang dapat memicu denyut jantung dan apabila setelah diukur angka denyut nadi telah melebihi HR-max, maka sebaliknya segera istirahat. Karena jika diteruskan dapat menimbulkan kram jantung. Pengukuran maksimum heart rate yang paling akurat adalah dengan cardiac stress test. Subjek melakukan olahraga sambil dimonitor dengan ECG. Manusia tidak luput dari kesalahan. Saya tidak takut dengan setan. Saya hanya takut dengan Tuhan. Maka yang baik itu insya Allah datangnya dari saya. Dan yang jelek itu datangnya dari setan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.